Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erma Jumaria dengan NIM A1C222063 dari kelas R009. Di sini saya akan membahas beberapa jawaban dari soal yang telah saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah persamaan diferensial. Langsung saja saya akan membahas soal nomor 1, yaitu perhatikan persamaan diferensial berikut, yaitu 3x ditambah 2y dx ditambah 2x tambah y dy sama dengan 0. Lalu pertanyaannya, selidiki apakah persamaan diferensial tersebut eksak atau bukan. Bila iya, carilah solusinya. Untuk menyelesaikannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah persamaan yang ada pada pertanyaan tersebut eksak atau bukan, dengan mengetahui perbandingan dari du m du y dan juga du n du x nya itu sama. Di sini kita tahu dari persamaan bahwasanya memiliki m dan juga n, di mana m-nya adalah 3x tambah 2y dan juga n-nya adalah 2x ditambah y. Lalu kita turunkan du m terhadap y, hasilnya 2, dan juga n terhadap x, hasilnya 2, sehingga diperoleh du m du y sama dengan du n du x atau sama dengan 2. Maka persamaan tersebut merupakan persamaan diferensial eksak. Lalu setelah mengetahui bahwa persamaan tersebut eksak, maka kita memiliki dua solusi yang bisa kita kerjakan. Kita akan membandingkan m terhadap x atau n terhadap y. Di sini saya memilih yang m terhadap dx. Jadi saya memisalkan sebagai persamaan u, sehingga diperoleh u sama dengan integral dari m dx ditambah dengan ky. M di sini kita peroleh dari soal, yaitu 3x ditambah 2y menghasilkan integral 3x ditambah 2y dx tambah ky. Hasilnya 3/2x kuadrat ditambah 2xy ditambah ky. Lalu kita akan membandingkan du u, du y akan sama dengan n. Sehingga untuk u-nya kita masukkan nilai u yang telah kita peroleh sebelumnya, yaitu ini. Kita masukkan 3/2x kuadrat ditambah 2xy ditambah ky ini per du y akan sama dengan n. Sehingga akan menghasilkan nilai 2x ditambah dky du y sama dengan n. Sehingga ketika kita cari, maka akan menghasilkan nilai ky. Di sini ky-nya akan sama dengan setengah y kuadrat ditambah c. Nah, ketika kita sudah memperoleh nilai ky, maka kita substitusikanlah ky yang kita peroleh ini ke persamaan u yang kita dapatkan sebelumnya tadi. Sehingga setelah disubstitusi nilai ky setengah y kuadrat ditambah c, akan dihasilkan solusi dari permasalahan ataupun persamaan diferensial tersebut menjadi uxy sama dengan 3/2x kuadrat ditambah 2xy ditambah setengah y kuadrat ditambah c. Oke, itu tadi nomor 1. Sekarang kita beranjak ke nomor 2. Jika tadi membahas mengenai persamaan diferensial eksak, maka pada kali ini kita akan membahas mengenai persamaan diferensial homogen, di mana di sini disajikan persamaan 2x dy sama dengan x ditambah 3y dx. Untuk menyelesaikannya, persamaan diferensial ini m x, y dx ditambah n x, y dy sama dengan 0 akan dikatakan persamaan diferensial homogen derajat n apabila m x, y dan juga n x, y adalah fungsi yang berderajat sama. Langkah pertama untuk menyelesaikannya tentunya kita buktikan bahwasannya derajatnya itu sama. 2x dy sama dengan x tambah 3y dx. Ini adalah nilai dari m x, y. Lalu untuk negatif 2x dy-nya adalah nilai dari n x, y. Lalu di sini kita akan mencari f lambda x, lambda y. Yang pertama yaitu m lambda x, lambda y dengan mengalihkan lambda x ditambah dengan 3 dikali lambda y. 3 kita dapatkan dari soal yang berdekatan dengan y atau koefisien dari y. Selanjutnya diperoleh lambda aksennya x tambah 3y. Lalu yang kedua, n lambda x, lambda y akan dihasilkan negatif 2 lambda x. Sehingga akan diperoleh lambda aksen dikali dengan negatif 2x. Karena nilainya ini bernilai sama, maka ini merupakan homogen atau derajat dari hasil
M dan juga N-nya ini sama, sehingga bisa dikatakan persamaan ini adalah homogen. Lalu setelah diketahui bahwasannya persamaan ini homogen, kita akan mensubstitusikan Y sama dengan Vx, di mana dy akan menjadi dv dikali dengan x ditambah v dikali dengan dx. Langsung saja kita masukkan, yaitu 2x dy sama dengan x tambah 3y dx. 2x du kali x dv kali x ditambah dengan v dx sama dengan x ditambah 3vx dx. Kita selesaikan sehingga akan menghasilkan nilai 2x kuadrat dv akan sama dengan x 1 tambah v dx atau x dikali dengan 1 ditambah v dx. Sehingga setelah kita integralkan, maka kita harus mengintegralkan untuk mendapatkan hasilnya. Ketika kita mengintegralkan dv per 1 tambah v sama dengan integral x per 2x kuadrat dx, maka hasilnya akan menghasilkan ln 1 ditambah v, atau ln 1 ditambah v ini akan menghasilkan setengah ln ditambah c. Selanjutnya kita akan beranjak untuk membahas penyelesaian dari soal nomor 3. Di sini disajikan soal, yaitu kita diminta untuk menyelesaikan persamaan diferensial berikut, di mana persamaan diferensialnya adalah y aksen ditambah y double aksen ditambah y aksen dikurang 6y sama dengan 0. Maka kita akan mencari solusi dari penyelesaian persamaan diferensial tersebut yang berbentuk y sama dengan e pangkat rt. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini, kita akan memisahkan persamaan diferensial menjadi persamaan berikut, yaitu r kuadrat ditambah dengan r dikurang r sama dengan 0. Lalu kita cari akar-akar kuadratnya. Di sini kita peroleh r ditambah 3 dikali dengan r dikurang 2 sama dengan 0. Maka memiliki solusi akar yang berbeda. Karena R1 dengan R2-nya berbeda, maka akar yang berbeda ini akan kita peroleh ataupun akan kita gunakan untuk menjadi solusi akhir. Di sini R1-nya sama dengan negatif 3 dan R2-nya sama dengan 2. Akibatnya kita akan memperoleh solusi akhir yang ingin kita dapatkan, yaitu Y sama dengan C1E pangkat negatif 3X ditambah C2E pangkat 2X. Negatif 3 dan juga 2 kita peroleh dari nilai solusi akar yang berbeda tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4. Masih sama seperti soal nomor 3, namun jika nomor 3 disajikan dalam persamaan diferensial saja, sedangkan untuk nomor 4 disajikan ketika ada batasan, yaitu ketika saat y 0 sama dengan 2 dan juga y aksen 0 sama dengan 4. Lalu kita diminta untuk menyelesaikan persamaan diferensial berikut, yaitu 3y double aksen ditambah 4y aksen ditambah y sama dengan 0. Penyelesaiannya, maka kita harus memisahkan persamaan diferensial menjadi persamaan berikut, yaitu 3x kuadrat ditambah 3r kuadrat ditambah 4r ditambah 1 sama dengan 0. Ini kita akan mencari solusi dari akar-akarnya, yaitu kita dapatkan 3r ditambah 1 dikali dengan r ditambah 1 sama dengan 0. Maka memiliki solusi akar real yang berbeda, yaitu r1 ataupun akar pertamanya negatif 1/3 dan akar keduanya yaitu negatif 1. Sehingga akan diperoleh solusi akhir y sama dengan C1E pangkat negatif 1/3x didapat dari akar 1 ditambah dengan C2E pangkat negatif X diperoleh dari akar kedua yaitu negatif 1. Nah, tidak berhenti di persamaan umum saja. Jika nomor 3 tadi hanya berhenti di persamaan umum, maka untuk soal nomor 4 ini kita akan mencari persamaan khusus dari batasan yang ada pada soal. Karena batasannya y 0 sama dengan 2, maka akan terdapat persamaan. Di sini kita substitusi nilai x-nya menjadi 0 dan juga nilai hasil dari y-nya sama dengan 2 ke persamaan umum yang telah kita peroleh tadi, sehingga akan menghasilkan C1 ditambah C2 sama dengan 2. Ini akan menjadi persamaan 1 yang akan kita substitusi nantinya.
lalu Y aksen 0 akan sama dengan 4, maka terdapat persamaan baru, yaitu kita substitusi nilai X-nya 0 dari persamaan umum, lalu untuk persamaan umumnya kita turunkan sehingga menghasilkan seperti berikut, sehingga hasil dari perhitungannya akan menghasilkan negatif 1/3 C1E pangkat negatif 1/3 kali 0 dikurang C2E pangkat negatif 0 sama dengan 4. Atau bisa kita sederhanakan menjadi C1 ditambah 3C2 sama dengan negatif 12. Lalu kita sudah memiliki dua persamaan yang akan kita eliminasi untuk menghasilkan nilai C1 dan juga C2. Di sini persamaan 1 dan 2 kita eliminasi, maka didapatkan C2 sama dengan negatif 6 dan juga C1 sama dengan 8. Nah, ketika telah memperoleh nilai C1 dan C2, maka kita dapat menentukan solusi akhir dari persamaan tersebut. Di mana di sini solusi akhirnya yaitu Y sama dengan 8E pangkat negatif 1 per X dikurang 6E pangkat negatif X. Oke, selanjutnya di sini ada soal nomor 5. Tidak jauh berbeda dari nomor 3 dan nomor 4, namun untuk nomor 5 ini kita akan lanjutan dari soal nomor 3 dan 4. Di sini untuk soal nomor 5 kita diminta untuk menentukan penyelesaian umum dari persamaan berikut, di mana persamaannya adalah D pangkat 3Y dx pangkat 3 ditambah dengan D kuadrat 3D kuadrat Y per dx kuadrat ditambah DY per dx ditambah 3Y sama dengan 0. Untuk menyelesaikannya maka kita akan buat menjadi Y triple aksen ditambah 3 Y double aksen ditambah Y aksen ditambah 3Y sama dengan 0. Dimisalkan persamaan diferensial ini menjadi persamaan yaitu R pangkat 3 ditambah 3R kuadrat ditambah R ditambah 3 sama dengan 0. Ini diperoleh dari nilai persamaan awal ini dan juga persamaan pada soal di atas. Sehingga setelah kita mendapatkan persamaan ini, maka kita akan mencari akar-akar yang dapat memuat persamaan tersebut. Di sini kita memperoleh akarnya R kuadrat ditambah 1 dikali dengan R ditambah 3 sama dengan 0. Atau ini kita peroleh dengan cara memfaktorkan. Lalu di sini kita peroleh R kuadrat sama dengan negatif 1. Sehingga kita peroleh nilai R-nya yang pertama yaitu plus minus akar negatif 1 dan juga R keduanya sama dengan negatif 3. Karena plus minus akar negatif 1, maka ini adalah bilangan imajiner. Maka untuk R1-nya sama dengan akar negatif 1, lalu untuk R2-nya sama dengan negatif akar negatif 1. Sehingga diperoleh R1 sama dengan I, R2 sama dengan negatif I, dan R3 sama dengan negatif 3 atau nilai R3 dari akar di atas tadi. Nah, setelah kita peroleh nilai R1, R2, dan juga R3, maka langsung kita bisa peroleh persamaan umumnya dari penyelesaian umum persamaan di soal tadi, yaitu karena di sini ada imajiner, maka di sini kita akan menggunakan persamaan dari umum, kita menggunakan cos dan juga sin, sehingga diperoleh persamaan umumnya ini Y sama dengan C1E pangkat negatif 3X ditambah dengan C2E pangkat 0 cos dari X ditambah dengan C3E pangkat 0 sin negatif X, sehingga diperoleh solusi akhir dari persamaan tersebut adalah Y sama dengan C1E pangkat negatif 3X ditambah C1 cos X, karena untuk E pangkat 0 ini akan menghasilkan nilai 1 ditambah dengan C3. Begitu juga dengan yang ini, karena E pangkat 0 maka hasilnya akan 1, jadi menghasilkan C3 sin negatif X, sehingga solusi dari persamaan tersebut adalah Y sama dengan C1E pangkat negatif 3X ditambah C1 cos X ditambah C3 sin negatif X. Oke, itulah tadi beberapa jawaban dan juga penjabaran dari jawaban soal-soal yang telah saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari persamaan diferensial. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga kekeliruan dalam menyampaikan pembahasan soal kali ini. Saya Erma Jumaria pamit undur diri.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.